berkisah tentang seorang wanita bernama Flamme Apricot. Dia telah terpilih menjadi anggota pahlawan selanjutnya. Sesuai pertanda dari Sang Maha Origin, tampaklah semua penduduk berkumpul untuk mendukung terpilihnya Flamme yang akan mengalahkan Raja Iblis bersama pahlawan terpilih sebelumnya. Namun suatu hari, Jin, salah satu senior pahlawan, merundung dan menghina Flamme yang tidak mempunyai kemampuan. Bahkan Flamme dianggap beban yang tidak pantas untuk mengalahkan Raja Iblis. Setelah lama menjalani perjalanan bersama pahlawan, Flamme berakhir di sebuah penjara budak bersama orang lain dengan tanda budak di pipinya. Kemudian Flamme melihat seorang budak ciwi bermata indah yang baru 3 hari di dalam penjara. Tidak lama berselang, muncul seorang lelaki parubaya. Bertubuh besar, kita sebut saja Agus Bedegul. Jeng mengaku telah membeli dan merawat mereka dengan baik. Namun Agus merasa bahwa mereka telah mengecewakannya karena dianggap sangat tidak berguna sama sekali, alias tidak ada harganya. Lantas Agus menarik tuas untuk memunculkan sebuah pedang dan mengeluarkan beberapa ekor monster ganas yang disebut ghoul. Intinya Agus merasa mengalami kerugian besar telah membeli mereka. Maka Agus akan menjadikan mereka sebagai hiburan untuk dirinya sendiri. Sambil tertawa nikmat, Agus meminta mereka untuk melawan ghoul dengan pedang terkutuk yang sudah disediakan. Kemudian Xian Cheng yang tak mau mati, dengan gercep mengambil pedang tersebut berniat untuk melawan monster. Namun tiba-tiba pedang tersebut mengeluarkan aura kutukan yang membakar Xian Cheng hingga meleleh menjadi cairan slime. Agus di sana tertawa puas melihat kejadian tersebut. Itu karena Agus kesal dengan dirinya yang sudah tertipu untuk membeli pedang terkutuk. Bahkan Agus lebih kecewa saat membeli Flamme yang katanya seorang pahlawan. Namun ternyata Flamme hanyalah sebuah sampah yang tidak ada harganya. Sontak saja Flamme teringat dengan para pahlawan yang menganggapnya sampah, karena Flamme tidak mempunyai kekuatan sedikit pun, alias nol, dan skill pembalik yang dimiliki Flamme tidak ada gunanya. Karena Flamme terpilih menjadi pahlawan sesuai tanda dari Sang Origin dengan skill pembalik, para pahlawan tetap membimbing mengajak Flamme berpetualang, namun kenyataannya Flamme benar-benar tidak membawa dampak apapun, karena Flamme tidak mengetahui cara menggunakan skillnya. Meski begitu, ada satu pahlawan yang selalu menemani Flamme, yaitu Krill yang berasal dari desa yang sama. Namun Krill mempunyai kemampuan hebat dalam bertarung, berbeda dengan Flamme yang gak guna, yang hanya bisa melakukan pekerjaan rumah saja. Hingga suatu hari, Jin mulai merasa muak membawa Flamme yang beban, yang menghalangi jalan para pahlawan. Hingga Jin secara diam-diam menjual Flamme pada si Agus. Dan dengan edannya, satu-satunya orang yang mengetahui hal tersebut adalah Krill. Kemudian dengan teganya Jin menggunakan besi panas untuk memberikan sebuah tanda budak pada pipi Flamme. Nah, perlu kalian ketahui, Jan memberitahukan pada pahlawan lain bahwa Flamme telah pulang kampung atas keinginannya sendiri, dengan alasan bahwa Flamme tidak mau menjadi beban. Semuanya nampak murung, terutama Krill. Sebenarnya Krill merasa sedih meski dia tahu telah menyetujui tindakan Jin. Namun Krill merasa ada benarnya dengan alasan Jin, yang tidak mau terhalangi oleh beban. Untuk melawan Raja Iblis karena taruhannya adalah harga diri dan nyawa. Krill juga sadar bahwa dirinya mungkin tidak akan pernah dimaafkan oleh Flamme dan tidak pantas disebut teman. Saat ini tampaklah Flamme ketakutan dan meminta ampun pada Agus. Flamme bertanya-tanya apa salah dirinya hingga nasibnya seperti itu. Namun Agus malah marah dengan menyalahkan Flamme yang telah menipunya. Padahal Agus membelinya dengan harga mahal karena Flamme adalah anggota parti pahlawan. Intinya Agus merasa rugi besar. Lantas Agus memerintahkan Flamme mengambil pedang terkutuk untuk berjuang melawan monster ghoul. Dengan kata lain, Agus memberikan 2 pilihan, mati dimangsa monster atau mati meleleh memegang pedang. Jelas saja Flamme tidak mau karena keduanya sama-sama akan membuat Flamme mati. Akan tetapi akhirnya Flamme berpikir untuk memilih mati dengan mengambil pedang terkutuk. Meskipun Flamme harus berusaha sekuat tenaga untuk melawan serangan monster, lalu tiba-tiba
そう囁いた気がする。Dengan mudah, Flam membabat semua ghoul yang ada di depannya setelah tubuh Flam menyerap aura pedang terkutuk. Bahkan luka yang dimiliki Flam langsung sembuh setelah memegang pedang tersebut. Sontak saja si Agus terkejut dan memuji kehebatan Flam, namun Flam dengan santuy menojo si Agus hingga tewas. Flam yang awalnya berpikir seluruh dunia menginginkan kematiannya, kini pikirannya berubah. Bahwa ternyata dirinya harus tetap hidup dengan memegang pedang terkutuk yang bisa disimpan di dalam lengannya. Lantas Flam mengajak Milkit untuk keluar bersama. Namun Milkit tidak mau karena dalam hidupnya dia memerlukan seorang majikan. Lantas Flam mengulurkan tangan bahwa dirinya akan menjadi majikan Milkit. "そう言ったらついてきてくれる?" "はい、ご主人様." "行こう!" Ya, inilah anime terbaru yang rilis di tahun 2026. Berjudul Oh My Gotoki Ga Mau ni Kateruto Omuna. Perlu kita ketahui bahwa perang antara manusia dan iblis telah usai selama 30 tahun yang lalu. Namun iblis terus mengancam wilayah manusia hingga banyak para kesatria yang mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan para iblis. Dan saat ini para pahlawan origin akan bergabung dengan kesatria suci untuk membawakan perdamaian. Dan perlu kita ketahui juga bahwa Dewa Origin adalah sosok yang menciptakan dunia, isekai, dan memberinya kehidupan untuk mengumpulkan ilmu, agar dapat diwariskan pada generasi baru yang akan memajukan kebijaksanaan. Ilmu yang dikumpulkan tersebut akan menjulang tinggi seperti spiral yang akan menghubungkan manusia dengan dewanya. Bahkan siklus kehidupan dapat membangun tangga spiral menuju surga dengan susah payah, dan manusia harus membentuk anak tangganya. Itulah misi dan tujuan utama yang ditetapkan Dewa Origin pada manusia. Tampaklah Flam dan Milkit yang baru keluar langsung dihadang oleh para om-om di tempat keramaian yang ingin mempermainkan mereka. Di sana Flam baru menyadari bahwa begitulah rasanya menjadi seorang budak. Namun tanpa sadar Flam dapat melihat status di pedangnya. Bahkan Flam baru menyadari bahwa dirinya dapat menggunakan jurus pedang padahal Flam baru kali ini memegang pedang. Dan ternyata pedang tersebut bernama pedang pelahap jiwa Zeweinhander. Flam melihat status pedang dapat mengurangi statistik sebanyak 995 yang dapat membuat tubuh manusia meleleh. Namun Flam heran dengan pedangnya yang dapat membuat tubuhnya ringan, bahkan menyembuhkan lukanya, bukan melelehkan tubuhnya. Dengan kata lain, pengaruh pedang tersebut menjadi terbalik saat dipegang Flam. Sontak saja Flam teringat dengan skill pembaliknya. Dan Flam baru sadar ternyata skillnya itu mengubah efek negatif menjadi positif. Contohnya melelehkan menjadi pemulihan. Tampaklah Flam tersenyum karena baru menyadari bahwa semua orang pasti tidak akan ada yang menggunakan pedang terkutuk, dan bagi Flam pedang terkutuk itu telah menjadikannya lebih kuat. Flam sangat gembira ternyata saat ini skillnya dapat berguna untuk dirinya. Bahkan Milkit berpikir bahwa majikannya ternyata mempunyai kehebatan yang luar biasa. Kemudian untuk bertahan hidup pertama-tama Flam akan mencari uang dengan menjadi seorang petualang. Perlu kita ketahui bahwa ibu kota dibagi menjadi 4 distrik, yaitu pusat, timur, barat, selatan, dan utara. Di mana pusat terbuka untuk dijadikan segala tempat bisnis dan timur adalah tempat bagi orang-orang kaya. Sedangkan istana katedral yang megah berada di distrik utara dan distrik barat ditempati orang-orang miskin dan tertindas. Saat ini tampaklah Flam mencoba untuk mendaftar menjadi petualang. Namun si resepsionis bernama Iis malah merekomendasikan mereka untuk menjadi kupu-kupu malam. Karena mereka masih muda. Bahkan Iis tidak percaya dengan penjelasan Flam yang katanya bisa bertarung. Iis malah dengan santuy mengejek Flam untuk mencari pekerjaan dengan ngadengkak saja. Tak jauh dari Flam tampaklah para pria memperhatikan tingkah Flam dan Milkit dari atas. Namun mereka tidak ingin Flam dan Milkit untuk melayani mereka. Apalagi mereka merasa jijik ketika melihat Milkit yang memakai perban. Tidak lama berselang Dane menghampiri mereka berdua, sambil memberitahukan konsekuensi menjadi petualang. Bahwa siapapun dapat menjadi petualang sekalipun mereka adalah seorang budak. Karena setiap orang memiliki hak untuk menjadi petualang. Meski petualang tidak terikat dengan hukum apapun entah hidup atau mati. Flam berasumsi bahwa Dane sangat baik hingga dapat meluluhkan Iis. Kemudian Dane mengambil sebuah kertas misi dan diberikan pada Flam dengan level rank F. Kemudian Iis memberitahukan Flam bahwa Flam akan mendapatkan kartu anggota jika sudah menyelesaikan misi.
Lantas Dane memperkenalkan diri lengkap dengan status levelnya yang terdaftar pada perserikatan. Flam berasumsi bahwa misi yang diterimanya saat ini adalah misi rank F, yang sangat mudah seperti membunuh monster ghoul. Namun di sisi lain tampak para petualang tidak percaya pada Dane, yang telah memberikan misi tingkat D pada Flam, karena mereka tahu monster tingkat D 5 kali lebih kuat dari monster tingkat F. Artinya Flam telah ditipu, dan Dane ingin mereka mati dalam misi peringkat D, yang dianggap peringkat F. Mereka pun dengan semangat bersulang dan memuji kecerdikan Dane. Perlu kita ketahui bahwa Dane hanyalah seorang petualang penipu, yang bersekongkol dengan serikat licik untuk meraih rank A, padahal kualitasnya tidak layak sama sekali hingga parah. Petualang menjulukinya sebagai geblek. まったく命の無駄遣いだわ。どうにかやっていけそう。 Waktu pun terus berlalu, tampaklah Flam berusaha untuk menghapus tato budak di wajahnya dengan air sungai. Namun Flam tidak bisa menghapusnya dengan mudah. Mungkin karena tato tersebut dibuat dengan secara khusus. Di sana Milkit penasaran kenapa Flam membawanya keluar dari penjara. Padahal Milkit merasa tidak pantas menjadi budak Flam, karena dirinya sangat menjijikan. Bahkan jika dianggap teman pun Milkit merasa tidak pantas. Milkit menyarankan pada Flam untuk menjualnya saja dan cari budak baru yang berguna. Jelas saja Flam tidak bisa menjelaskan. Flam hanya memberitahu bahwa mungkin itu adalah keegoisannya yang naif. Flam bercerita bahwa nasibnya sama dengan nasib Milkit, penuh rasa sakit dan dianggap tidak berguna oleh siapapun. Dan saat ini tujuan hidup Flam hanya ingin membuat bahagia orang lain, salah satunya Milkit. Flam sadar bahwa dirinya terlalu egois dan naif, tapi prinsipnya saat ini, biarlah orang lain melakukan keeblegan asal kita, jangan seperti mereka. 私もよくわかってないんだ。同じだね。 Di sisi lain tampaklah para petualang anak buah Dane bertaruh untuk daftar buronan yang sedang dicari pasukan gereja. Tidak lama kemudian mereka menyambut kedatangan Dane, pemimpin mereka. Kemudian mereka membicarakan perihal pembunuhan pedagang budak pasar gelap di tengah kota. Mereka penasaran dengan pembunuhan yang ditangani langsung kesatria gereja. Padahal kasus pembunuhan biasanya ditangani oleh pasukan kerajaan. Mereka berpikir bahwa kasus tersebut terkait dengan kasus barang ilegal yang akan menjadi aset yang menguntungkan. Dane yang pintar dan mempunyai kenalan-kenalan orang pusat mengajak mereka untuk menjadikan kasus tersebut sebuah kesempatan cantik untuk dijadikan ladang uang. Dan perlu kita ketahui, bagi Dane kekuatan sesungguhnya bukanlah skill untuk bertarung, melainkan sebuah koneksi untuk menguasai. Sementara itu, tampaklah Flam dan Milkit sudah menemukan lokasi untuk melaksanakan misi rank F. Di sana mereka berdua menemukan kerangka mayat petualang yang tewas di tempat tersebut. Tidak lama berselang mereka melihat werewolf dengan status kekuatan di atas 500. Hal tersebut membuat Flam merasa aneh, karena seharusnya monster tersebut berperingkat D, tidak sesuai dengan misi rank F. Flam berpikir bahwa mereka sudah dijebak oleh Dane yang bekerja sama dengan Guild Distrik Barat. Akan tetapi Flam tidak gentar karena statusnya hampir mendekati 1000. Flam berprinsip lu jual gua beli. Terlintas dalam benak Flam nasihat Gadio yang memberitahukan perihal werewolf, di mana werewolf selalu menyerang dengan secara berkelompok. Namun Flam melihat ada hal aneh yang belum pernah dilihatnya pada werewolf yang datang terakhir. Lebih jelasnya, werewolf tersebut mengeluarkan pusaran aura ungu yang dapat menyedot werewolf lain untuk bersatu menjadi makhluk chimera yang mengerikan. Bahkan status werewolf chimera berubah drastis 3 kali lipat dari status sebelumnya, sehingga werewolf yang lain langsung pada kabur. Tiba-tiba werewolf tersebut menyerang Flam, dan anehnya apapun yang disentuh muncul pusaran ungu. Di sana Flam mencoba untuk melawan, sedangkan Milkit disuruh untuk berlindung. Tampaklah Flam merasa kalau tubuhnya itu jadi ringan. Bahkan dia bisa melihat pergerakan werewolf tersebut. Bisa dibilang semua itu berkat pedang terkutuk yang dia pegang. Sehingga berapa kali pun werewolf itu menyerang Flam bisa menghindarinya dengan mudah. Lalu sesuai gerakan dari para pahlawan yang pernah dilihatnya, Flam berhasil menebas werewolf. Namun apa yang terjadi? Werewolf tersebut bisa memutar tubuhnya. Dan setelah menahan serangan werewolf tersebut, tiba-tiba tangan Flam kesakitan, seperti terkena virus hingga tangannya terputus.
再生されてる。 Untungnya Flam mempunyai regenerasi tinggi berkat pedang terkutuk. Mengingat virus yang dimiliki werewolf, Flam berusaha terus menghindari serangan werewolf. Hingga Flam menemukan celah untuk membelahnya dan... Flam yang sudah merasa berhasil membunuh si werewolf Chimera, lantas mengambil kepala werewolf untuk diambil taringnya sebagai bukti keberhasilannya. Namun tiba-tiba Flam melihat werewolf Chimera kembali hidup dan berubah menjadi yang lebih mengerikan. Bahkan kepala werewolf yang ada di tangan Flam hidup kembali dan menggigit tangan Flam. Dengan gerecep Flam membuang kepala tersebut. Namun bekas gigitan air liur werewolf mulai masuk dan menjalar melalui darah di tangannya. Hingga membuat Flam merasakan sakit yang amat sangat. Mau tak mau, Flam terpaksa harus memotong tangannya jika Flam ingin tetap hidup. 本当にやる気なの。やるしかない。でもこのままじゃ。 Setelah lengannya pulih, lantas Flam kembali menghadap sang Chimera. Di sana Flam sebenarnya ingin kabur. Namun jika begitu, Flam tidak ada bedanya dengan yang dulu. Dan jika Flam mati, Flam takut nasib Milkit akan menjadi lebih buruk sebagai budak. Tiba-tiba Flam yang sedang diliputi rasa bimbang. Muncul hangatnya sosok Milkit yang membangkitkan semangat pahlawan di hatinya. Lantas Flam dengan gesit kembali menyerang Chimera dengan mengeluarkan seluruh kemampuan dan kehebatannya. Flam tahu jika menyerang secara langsung dia akan kalah. Maka dari itu Flam akan bertarung dengan trik yang dia miliki. Sontak Flam merubuhkan jembatan hingga Chimera terjatuh. Di saat itulah Flam mengunci kaki Chimera dengan pedangnya. Lalu dalam sepersekian detik Flam memanggil pedangnya sehingga... Sementara itu Milkit yang diperintahkan untuk berlari menunggu Flam dengan pikiran dipenuhi rasa bimbang. Milkit memikirkan kata-kata Flam yang ingin merawat dan membuat Milkit bahagia. Karena sebelumnya belum pernah ada majikan yang berkata seperti itu. Terlintas dalam ingatan Milkit perihal majikan-majikannya terdahulu yang selalu membuatnya menderita dan merasa tidak berguna. でどうしてそんな顔しているの？奴隷は人ではない。売られるために生きてきたんだ。Tidak lama kemudian Flam yang sudah kelelahan muncul dan mengajak Milkit untuk membersihkan diri. Di sana Milkit menanyakan sarung tangan baja yang dibawa Flam. Ternyata sarung tangan tersebut diambil setelah mengalahkan Chimera. Dan karena statusnya sangat tinggi yang bisa menahan damage beberapa persen, Flam akan menggunakannya. Kemudian Milkit mengungkit kata-kata Flam yang mengganjal di hatinya, perihal Flam yang ingin membahagiakan Milkit. Milkit merasa bahwa dirinya hanyalah seorang budak yang tidak akan sesuai harapan Flam. Lantas Milkit membuka perban yang menutupi wajahnya untuk diperlihatkan kepada Flam, di mana wajah Milkit dipenuhi dengan luka merah dan bengkak. Milkit berpikir bahwa luka tersebut akan menjadi beban Flam. Sontak saja Flam kaget dan ingin melihat luka racun mustardo dari dekat. Namun Milkit menghindari Flam karena berpikir bahwa racun tersebut dapat menular. Akan tetapi Flam memaksa Milkit untuk tidak menjauhinya, karena Flam tahu bahwa luka tersebut tidaklah menular. Bahkan Flam memeluk Milkit untuk membuktikan bahwa dirinya berbeda dengan majikan lain. Kemudian Flam berjanji akan Milkit dari kegelapan agar Milkit bisa hidup bahagia. Mulai dari sederhana hingga kebahagiaan yang mutlak. ミルキットを闇の中から連れ出してみせる。これから二人で探そうよ。一緒になろう。 Sementara itu, di sisi lain tampak Jin marah-marah karena masakan buatan rekannya tidak enak. Padahal sebelumnya Jin selalu dimanjakan dengan makanan enak buatan Flam. Namun Eterna menyalahkan Jian karena telah mengeluarkan Flam. Di sana Sarah berpikir bahwa kelompok pati mereka terancam bubar. まずい。嫌な空気ですね。なぜあんな役立たず。崩壊前夜のパーティーのようだ。 Sementara itu tampaklah Flam menyetorkan taring werewolf, hasil buruannya pada pimpinan guild. Sontak saja mereka kaget. Namun si botak malah ngabacot pada Flam. Tanpa banyak bacot Flam langsung menoker kursi si botak hingga si botak tersungkur.
Lantas Flam menantang si botak untuk bertarung. Namun si botak malah pelangak-pelongok melihat senjata epik milik Flam. Nah, setelah mendapat lisensi petualang dan mendapat hadiah, Flam dan Milkit langsung pergi, meninggalkan guild. Tidak lama berselang tampak mereka berdua. Akhirnya bisa makan banyak karena mendapat diskon dari si janggut pemilik warkop. Namun Flam terlihat meneteskan air mata setelah si janggut melayaninya dengan baik layaknya pelanggan baru. Bisa dibilang Flam sangat terharu karena setelah sekian lama, akhirnya dirinya merasa diperlakukan layaknya manusia. Lantas Flam mengajak Milkit untuk berbelanja pakaian baru untuk mereka berdua. Pokoknya Milkit tidak boleh menolak. 明日はお買い物に行こう。ミルキットの分の服も買います。はい。新たな人生の第一歩。 Sementara itu di sisi lain, tampaklah Chimera Werewolf ternyata masih hidup, dan dia berniat akan balas dendam pada Flam yang telah menumbangkannya. Ya segitu dulu ceritanya. Pokoknya tetap stay di channel ini, karena kita akan terus lanjut anime ini sampai akhir. Pokoknya setiap konten yang ditonton ambil baiknya buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Ingat jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana.